Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Sementara si Agustan kan karena kita terbeban lah ya, walaupun dia sudah mengkentuti Alkitab. Artinya kita mau menunjukkan kasih walaupun kita dihina lah kitab suci kita. Tapi ya harus konsisten juga untuk yang ke depan nih, gimana nih kalau ada yang minta bantuan seperti apa. Ya. Jadi Pak Bung Beta, kalau iya. kalau saya ya kita tentunya sepakat ya, karena kalaupun udah dibantu dia menolak, apalagi ya sudah ada di dalam video ada penolakan, jadi mungkin ini akan menjadi suatu bumerang bagi kita, khususnya Galarua, yang melihat ini sebagai suatu pemaksaan gitu. Jadi sebenarnya kita bergulir saja, dia tidak terima ya uang masuk ke kas Galarua untuk operasional. Jadi ini juga berkat untuk Galarua. Jadi kita tidak terlalu pusing lagi untuk bicarakan soal Agustan. Pertanyaan bagaimana kalau nanti setelah bertemu, andaikan diputuskan untuk bertemu dengan Agustan, tetap ditolak. Saya hanya ingin menegaskan sesuai bukti awal, semenjak Pak Paul mempromosikan untuk membantu Agustan itu, memang sudah ada perbincangan apabila ditolak, uang itu akan masuk kepada kas Galarua sebagai biaya operasional. Jadi dari awal sudah ada itu bukan omongan baru. Jadi untuk pendengar khususnya donatur juga mungkin yang tidak mendengar, bahwa kok kalau ada pertanyaan kok duitnya jadi untuk operasional Galarua, dari awal saat baru mau sampai dengan proses pengumpulan sudah ditegaskan bahwa kalau terjadi penolakan, uang itu akan menjadi uang operasional Galarua. Jadi jelas. Lanjut Bung Beta, terakhir Liso-Liso ya. Oh sorry, saya harus ini ya, Bung Beta, Liso-Liso lanjut, terus Pak Santiamat langsung tutup aja ya. Ya, jadi apapun nanti keputusannya, walaupun sudah ada penolakan itu ya, otentik ya, ucapan keluar dari mulutnya Agustan sendiri, andaikan Galarua juga mendatangi Agustan secara pribadi, itu ujian integritas bagi Agustan. Ya, kalau sampai dia menerima, ya itu orang nggak punya integritas sama sekali dia. Artinya dia penolakan di YouTube atau sudah di MP4 ini beredar, ini kan jelas. Ya, niat baik kita aja hanya ingin memastikan kan, apakah ada tekanan atau tidak. Tapi kalau buat saya dengan ucapan itu ya, dia sadar, dia bangun, dia ngomong itu, divideokan. Jadi artinya dia sudah menolak. Tapi nggak apa-apa kalau diputuskan untuk ketemu dia lagi ya, dengan segala konsekuensi ya silakan. Yang terpenting adalah pertanggungjawaban kepada donatur ya. Dan mereka juga pasti mengikuti lewat Zoom ini bahwa ada penolakan. Mungkin begitu aja. Integritasnya si Agustan diuji nanti. Begitu Pak Paul. Ya learn by doing lah, kita juga nih belajar dari apa yang kita lakukan kan. Artinya harus konsekuen ya, untuk ke depan juga orang datang misalnya menyampaikan masalah secara pribadi kemudian terungkap di Zoom untuk ditolong. Kemudian Pak Paul mempromosikan untuk donatur untuk memberikan bantuan, ya harus dengan sistem yang sama juga. Ibaratnya masuk ke sini baru minta tolong atau pribadi. Sementara si Agustan kan karena kita terbeban lah ya, walaupun dia sudah mengkentuti Alkitab. Artinya kita mau menunjukkan kasih walaupun kita dihina lah kitab suci kita. Tapi ya harus konsisten juga untuk yang ke depan nih, gimana nih kalau ada yang minta bantuan seperti apa. Ya. Jadi Pak Bung Beta, kalau saya ya kita tentunya sepakat ya, karena kalaupun udah dibantu dia menolak, apalagi ya sudah ada di dalam video ada penolakan, jadi mungkin ini akan menjadi suatu bumerang bagi kita, khususnya Galarua, yang melihat ini sebagai suatu
pemaksaan gitu. Jadi sebenarnya kita bergulir saja. Dia tidak terima ya uang masuk ke kas Galarua untuk operasional. Jadi ini juga berkat untuk Galarua. Jadi kita tidak terlalu pusing lagi untuk bicarakan soal Agustan. Biar saja kan masyarakat yang bisa menilai di mana ada hakikat baik yang dilakukan oleh grup dari Pak Pol itu sudah cukup. Jadi ya kita harus melihat bahwa ini adalah bagian daripada kita semua dengan tetapi paksaan juga untuk diberikan itu mungkin ya bagi saya sendiri ya terus terang akan merupakan suatu pemaksaan sepertinya, apalagi kalau si Agustan yang sudah menyatakan dengan sikapnya seperti itu, tentunya ada prinsip lah sebagai manusia apapun agamanya, tapi dari segi prinsip harus enggak, saya menolak, tentu saya akan bertanggung jawab, saya tidak ingin mau di apapun ya gitu namanya prinsip dilakukan. Jadi kita move on kepada fokus yang menjadi tuntutan-tuntutan kita yang menjadi bagian kita menyuarakan ya krisis yang kita hadapi di Indonesia ya, khususnya dalam pemilu 2024 di mana ya kalau Anies saja tidak pernah diproses yang seharusnya KPK harus tegas melakukannya dan para pemimpin penegak hukum dibiarkan begitu saja ya kita jadi bingung. Oleh sebab itu ya kita bersyukur ya Pak Santiamer dan grup ini yang akan getol untuk menyuarakan itu. Jadi apapun ya menyurati kepada Presiden dan para instansi-instansi terkait bahwa ini harus harus ditegas dengan hukum. Kok hampir 3 triliun yang diselewengkan dari uang negara, kok dibiarkan begitu aja, justru digadang-gadang menjadi presiden ke depan. Jadi di mana prinsip kita untuk berbangsa sebagai salah satu calon negarawan kok seperti itu. Jadi ya saya tidak segan-segan untuk menunjukkan orang-orang yang bisa dipercaya punya integritas. Kalau Anies tidak disokong oleh salah satu partai karena maksudnya tidak tergabung dalam salah satu partai, kenapa tidak juga dong si Ahok, meskipun mungkin dia sekarang tidak di dalam salah satu partai, ya kita suarakanlah. Di sini kita melihat bahwa ya adanya pemikiran-pemikiran daripada masyarakat yang kita punya hak yang sama kok untuk mencalonkan itu. Kalau itu memang ada nanti partai yang akan menyokong ini ya mudah-mudahan. Tapi kita juga berani untuk menyuarakan orang yang kita bisa sokong sebagai pemimpin ke depan yang punya pengabdian kepada negara dengan tidak ingin merampok uang rakyat dan ingin mensejahterakan Indonesia ya. Jangan dilihat lagi karena Cinanya, Kristennya atau apapun. Pak Robert, kita kasih dulu ke Bu Liso ya karena ada yang penting mau disampaikan beliau. Silakan Pak. Silakan, sedikit Pak Rajauti. Jadi untuk menegaskan kalau ada pertanyaan bagaimana kalau nanti setelah bertemu andaikan diputuskan untuk bertemu dengan Agustan tetap ditolak. Saya hanya ingin menegaskan sesuai bukti awal semenjak Pak Paul mempromosikan untuk membantu Agustan itu memang sudah ada perbincangan apabila ditolak uang itu akan masuk kepada kas Galarua sebagai biaya operasional. Jadi dari awal sudah ada itu bukan omongan baru. Jadi untuk pendengar khususnya donatur juga mungkin yang tidak mendengar bahwa kok kalau ada pertanyaan kok duitnya jadi untuk operasional Galarua, dari awal saat baru mau sampai dengan proses pengumpulan sudah ditegaskan bahwa kalau terjadi penolakan uang itu akan menjadi uang operasional Galarua. Jadi jelas. Mungkin gitu Pak Rajuti, lanjut Pak. Oke, ini Bu Lisoy, silakan Bu. Alisoy. Udah kelamaan kali ya, tidur jangan-jangan. Keturun apa? Ya. Halo. Ya. Orang bilang keturun. Iya. Dikirain nggak kebagian lagi. Ya. Ini Malam panjang nih, Bu. apa? Ya Pak. Malam panjang, jadi kebagian tadi Pak Santiamer sudah bilang Lanjut malam Bu, panjang selesai. sampai pagi. Iya.
ya.